Oke. Jadi kita masuk ke nomor 16. Nah, di sini soalnya adalah dalam istilah ekonomi Islam, monopoly rent seeking, kebalik, monopoly rent seeking dalam istilah ekonomi Islam disebut sebagai, nah, kira-kira apa nih teman-teman? Apakah ihtikar, riba, tadlis, talakir beban, dan atau tagrib? Eh, Kalau misalkan teman-teman ingin jawab bisa di chat ya, nggak apa-apa. Atau mau speak di mic juga nggak apa-apa. Oke. Jadi monopoly rent seeking. Nah, kalau dalam Islam itu apa namanya, memaklumi, atau sebenarnya kalau dalam Islam itu tidak apa namanya, keadaan pasar monopoli itu tidak dilarang atau tidak di apa ya, tidak di apa istilahnya, tidak dibenci, tidak di apa namanya, dimusuhi, karena memang eh, dalam ada keadaan monopoli itu bisa terjadi karena sebab-sebab alamiah. Nah, tetapi yang dilarang dalam Islam itu adalah tindakan monopolinya, yaitu dengan apa namanya, karena kalau misalkan dalam pasar monopoli itu kan hanya ada satu penjual atau satu produsen, sementara di sisi lain itu banyak sekali konsumennya atau banyak sekali pihak pembeli yang membutuhkan barang tersebut. Nah, misalkan si monopolis itu dalam Islam itu bertindak secara normal, artinya tidak melakukan manipulasi untuk memanfaatkan status monopolinya tersebut, maka itu sah-sah saja terjadi eh, apa namanya, terjadi keadaan monopoli dalam suatu pasar. Nah, tetapi yang dilarang di sini adalah tindakan monopolis tersebut atau si penguasa monopoli tersebut untuk memaksimalkan keuntungannya dengan cara apa namanya, yaitu dengan mengurangi supply atau stok di pasaran supaya harganya itu naik. Nah, dalam ekonomi Islam hal ini disebut sebagai ihtikar, atau kalau bahasa simpelnya atau bahasa familiarnya adalah penimbunan, atau kalau bahasa Inggrisnya itu namanya hoarding. Hoarding. Nah, sudah jelas ya. Nah, kalau misalkan yang lain ini riba tadi jelas bukan ya. Tadi itu kan ada apa namanya, tindakan mencurangi atau melakukan kebohongan atau kecurangan dalam perdagangan, misalkan mengurangi timbangan, kemudian menyembunyikan cacatnya, kemudian atau apa namanya, atau apa namanya, antara si bungkus dengan isinya berbeda, nah itu namanya tadlis. Nah, kalau talak kirban ini adalah di mana pembeli itu apa namanya, memanfaatkan ketidaktahuan yang dimiliki oleh penjual yang tidak tahu harga pasarnya. Katakanlah, misalkan si penjualnya itu adalah petani desa yang ingin menjual ke pasar kota. Nah, dalam perjalanan ke pasar kota itu si penjual tersebut dicegat oleh pembeli di tengah jalan dan akan membeli barang si penjual tersebut dengan harga katakanlah 10.000 per kilo. Sementara padahal di pasar di kota itu harganya 20.000 per kilo. Nah, tindakan tersebut disebut sebagai talaki reban. Itu mencek apa namanya, tindakan eksploitasi pembeli terhadap penjual yang tidak tahu harga barang di pasar. Kemudian kalau tagrir ini adalah ini juga nama lainnya goror ya, goror. Nah, oke. Lanjut kita ke nomor 17. Agak kita percepat aja ya karena tadi sudah terkendala teknisnya. Nah, nomor 17 ini soalnya adalah eh, salah satu pemikiran atau kutipan dari Ibnu Khaldun, di mana di kota besar harga barang pelengkap akan lebih tinggi. Nah, hal ini dijelaskan oleh Ibnu Khaldun dalam kitabnya. Nah, sekarang gini, kalau di Ibnu Khaldun itu apa namanya, karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah. Nah, tetapi perlu teman-teman ketahui Muqaddimah, nah, Muqaddimah ini itu bukanlah sebuah buku, bukan bukanlah
Sebuah buku. Kira-kira apa kalau bukan buku? Muqaddimah. Muqaddimah artinya apa? Pembukaan. Nah, Pembukaan. ya, jadi muqaddimah ini adalah bab pertama dari bukunya Ibnu Khaldun yang judulnya adalah Al-Ibar. Nah, di Al-Ibar ini ada bagiannya atau babnya yang dinamakan muqaddimah atau pembukaannya. Nah, jadi kalau misalkan ada soal seperti ini, kitabnya itu namanya adalah kitab Al-Ibar. Nah, jadi muqaddimah itu bukan bukunya, tapi adalah bab dalam bukunya apa namanya dalam bukunya Ibnu Khaldun yang berjudul Al-Ibar. Nah, kalau misalkan Ta'arif ini siapa ya? Aku nggak tahu sih, ini nggak ada kayaknya. Kalau Al-Amal ini adalah kitab karyanya Abu Ubaid. Abu Ubaid yang berbicara tentang apa namanya pengelolaan kekayaan suatu negara, the wealth of nation. Nah, bahasa Inggrisnya kayak gitu. Nah, kitab Al-Amwal ini itu yang apa namanya yang menjadi konon katanya itu yang menjadi istilahnya inspirasi dari Adam Smith yang menulis buku The Wealth of Nation. Jadi kan kalau nggak salah itu di sekitar tahun 1700-an itu tuh di kan Adam Smith itu pergi ke Prancis ya. Dia itu ada tugas di Prancis itu kalau nggak salah dia itu sering ikut. Nah, di Prancis bagian selatan kala waktu itu tuh sering ada diskusi membahas mengenai buku-buku dari zaman Islam kayak bukunya Al-Amwal, kemudian bukunya Najul Balaghah, Imam Ali itu sering dibahas di situ. Nah, itu kalau konon katanya kalau dalam bukunya Pak Diwarman Karim itu dijelaskan bahwa eh, apa namanya Adam Smith itu mendapatkan inspirasi dalam bukunya The Wealth of Nation itu setelah membaca bukunya Abu Ubaid yang namanya Al-Amwal. Nah, kalau Al-Haraj ini adalah kitabnya eh, apa namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf. Gimana sebagaimana yang kita ketahui Abu Yusuf ini adalah waktu itu di zamannya Khalifah Harun al-Rasyid pada zaman ke, kerajaan kekhalifahan Abbasiyah itu adalah hakim agungnya atau Qadi al-Qududnya kekhalifahan Abbasiyah. Nah, beliau ini kemudian menulis buku yang namanya Al-Kharaj, yaitu buku yang membahas mengenai sistem perpajakan pada zaman Khalifahan Abbasiyah. Ini jadi perpajakan. Kalau dalam bahasa Inggris itu juga biasa diterjemahkan namanya Canon of Taxation. Taxation. Nah, kita lanjut ke nomor 18. Nah, teori konsumsi oleh Monzerkaf dapat diterapkan dengan beberapa asumsi, kecuali, nah, Monzerkaf ini adalah salah satu pemikir ekonomi Islam kontemporer atau modern, di mana seangkatannya Monzerkaf ini teman-temannya itu seperti kayak apa namanya itu Umar Chapra, kemudian Abdul Manan, kemudian apa lagi itu. Pokoknya pemikiran apa namanya dari mazhab. Jadi mazhab ini mazhabnya mazhab mainstream ya, seperti dengan ya ini di mana mereka berpendapat bahwa ekonomi Islam ini dapat berjalan dengan ekonomi konvensional. Itu teori-teori ekonomi konvensional ini bisa diislamisasi dan digunakan dalam ekonomi Islam. Nah, salah satu pemikirannya Manzur Kaf ini adalah tentang teori konsumsi Islam. Nah, teori konsumsi Islam ini ada beberapa asumsi supaya teori ini bisa katakanlah bisa berlaku, bisa jalan, bisa dipahami. Yang pertama adalah tentunya Islam dilaksanakan dalam masyarakat. Namanya teori konsumsi Islam. Islam dilaksanakan di masyarakat. Zakat hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kemudian ada nama perilaku ekonomi bersifat rasional tentu. Perilaku rasional. 1, 2, 3, 4. Kemudian ada yang namanya mudorobah itu adalah wujud dalam perekonomian. Dan yang terakhir itu tidak ada riba. Ada riba dalam perekonomian.
Kenapa tidak ada riba? Karena yang apa namanya penggantinya ini adalah mudharabah ini. Mudharabah ini merupakan eh, penggantinya riba atau wujudnya itu menggunakan mudharabah. Jadi tidak ada riba dalam perekonomian sama sekali. Kecil apapun persentasenya tidak ada. Nah, itu berarti di sini jawabannya sudah jelas ya, kecuali terdapat riba dalam perekonomian yang yang kecil. Harusnya kan tidak ada riba sama sekali dalam perekonomian. Nah, nomor 19 ini apakah filosofi yang yang digunakan dalam ekonomi Islam? Nah, jadi seperti yang kita tahu, kan ada kalau dalam ekonomi konvensional ini ada dua kutub ekstrim dalam sistem ekonomi. Yang satu adalah market system atau katakan atau biasa disebut dengan liberalisme kapitalisme. Di sisi lain di kutub yang lawannya itu adalah apa namanya komunisme. Nah, kedua kedua sistem ekonomi tersebut itu dilandasi dari sebuah pemikiran yang lebih besar atau dapat dikatakanlah worldview-nya atau filosofinya. Nah, kalau dalam apa namanya kapitalisme atau market itu yang mendasari atau filosofinya adalah individualisme. Kan individualisme itu kan kemudian kita jelas dapat menghubungkannya ya kan dalam apa namanya kapitalisme itu kan tidak diakui kepemilikan negara, yang ada hanyalah kepemilikan individu. Nah, lawannya komunisme itu dilandasi oleh filosofi sosialisme, di mana kepemilikan itu hanya ada kepemilikan negara. Jadi individu itu tidak memiliki kepemilikan individu itu tidak diakui. Nah, sementara filosofi yang mendasari ekonomi Islam, di mana ekonomi Islam ini secara teknis itu bentuknya itu moderasi ya, moderasi itu artinya di tengah-tengah, artinya tidak tidak kapital dan tidak juga sosial, artinya jadi di antara dua kutub ekstrim tersebut. Nah, filosofi yang mendasarinya adalah tauhid. Karena apa? Ya ini sebenarnya ada hubungannya lagi dengan konsep kepemilikan tersebut. Kalau dalam ekonomi Islam atau dalam Islam itu kan sudah dijelaskan atau sudah sangat ditekankan bahwa sebenarnya kepemilikan itu hanya milik Allah. Di tauhid rububiyahnya itu kepemilikan itu hanya milik Allah. Manusia itu hanya istilahnya trustinya atau walinya Allah di muka bumi yang dikasih kepemilikan sementara supaya dapat melaksanakan fungsinya sebagai manajer atau sebagai khalifahnya. Nah, jadi itu yang mendasari. Jadi kalau filosofi yang mendasari sistem ekonomi itu pada dasarnya itu akan berkutat pada konsep kepemilikan dari sistem ekonomi tersebut. Apakah kepemilikan individu, kepemilikan Tuhan atau kepemilikan Allah yang kemudian didelegasikan kepada manusia atau kepemilikan negara. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kemudian juga ada nomor 20 ini masih bersambungan dengan nomor 11. Nah, berikut macam-macam kepemilikan dalam Islam kecuali sebagaimana kita tahu kalau dalam Islam itu ada yang namanya 3 ya kepemilikan itu. Yang pertama adalah kepemilikan individu pribadi atau individu. Kemudian ada kepemilikan umum. Kemudian ada juga kepemilikan negara. Nah, jadi kecuali adalah kepemilikan persekutuan. Nah, tetapi apakah dalam Islam itu tidak bisa kita melakukan apa namanya kegiatan persekutuan? Bisa, tetapi pada dasarnya persekutuan itu adalah kepemilikan individu yang kemudian digabungkan atau melakukan kerjasama. Jadi kepemilikannya itu adalah cara dasarnya tetap merupakan kepemilikan pribadi, kepemilikan individu. Nah, jadi kepemilikan ke persekutuan. Oke, lanjut kita ke nomor 21. Nah, di sini itu soalnya adalah menurut Al-Fikr dalam bukunya Al-Mu'amalah Al-Madiyah wa Al-Adabiyah yang termasuk dalam ruang lingkup muamalah adabiyah adalah sebagai berikut. Nah, kalau dalam fikih muamalah itu ada terbagi menjadi dua ya. Fikih muamalah. Ini ada dua. Yang pertama adalah adabiyah. Kemudian yang kedua adalah maliyah. Nah,
Mungkin teman-teman lebih familiar dengan ini, muamalah yang maliyah ini. Ya, ini bahas mengenai apa namanya? Sewa menyewa, utang apa namanya? Utang piutang, jual beli dan sebagainya. Ini adalah pembahasan dalam konteks maliyah. Nah, kalau misalkan ada dia, ini tuh membahas mengenai apa itu hak, apa itu harta, kemudian kepemilikan itu jenis-jenisnya apa saja. Nah, itu kurang lebih lingkupnya seperti itu untuk hadiah dan maliyah. Jadi jawabannya di sini adalah kecuali di utang piutang, kalau karena di utang piutang ini masuk dalam pembahasan fikih muamalah maliyah. Oke, next. Nah, nomor 22 ini adalah eh, prinsip antara minkum atau prinsip suka sama suka atau rela sama rela atau tidak ada pihak yang dizalimi itu didasari oleh akad yang sah merupakan salah satu prinsip muamalah yang disebut dengan prinsip. Nah, dalam eh, bermuamalah itu ada beberapa prinsip. Salah satu di antaranya adalah yang pertama kebebasan bertransaksi. Kemudian ada prinsip di mana muamalah itu dilakukan untuk menciptakan maslahah. Kemudian juga harus barang apa yang dimuamalahkan atau barang yang ditransaksikan itu harus halal. Sama yang satu lagi adalah keadilan, di mana salah satu apa namanya prinsipnya itu adalah secara antara minkum atau kalau dasar hukumnya itu adalah surat apa An-Nisa ayat 29 bahwa tidak boleh memakan harta satu sama lain itu dengan cara yang batil. Jadi di sini jawabannya adalah prinsip keadilan. Oke, nomor 23. Nah, ini suatu kondisi di mana seorang penjual itu menjual pohon dengan harga X dengan buah yang belum nampak di pohon tersebut. Maka akan terjadi horor yaitu dalam segi nah ini agak tricky. Ini menjual pohon dengan harga X. Berarti kan kita sudah sepakat ya. Berarti ini sudah solve harga nggak mungkin. Kemudian dengan buah yang belum nampak di pohon tersebut, nah buah belum nampak berarti kan buahnya belum belum ada ya di pohon tersebut. Mas pohonnya masih belum berbuah. Nah kalau kita lihat maka kan kita tidak tahu nih kapan sih kira-kira waktu penyerahannya. Nah itu kan berarti juga tidak terjadi adanya ketidakpastian atau horor di waktu penyerahan. Nah kemudian gimana kalau kualitasnya? Nah ini kualitasnya juga kita nggak tahu juga kan karena buahnya juga belum ada jadi belum bisa melihat seberapa bagus kualitas dari buah tersebut. Kuantitasnya ya juga kita belum tahu, di sini kan buahnya aja belum ada, belum nampak, apalagi kita tahu berapa banyak buahnya. Nah ini jadi kadang soalnya itu agak tricky seperti ini. Mungkin ini maksudnya itu mau dibuat kecuali ya kayaknya soalnya. Jadi yang jelas yang enggak itu adalah di minimizer ini enggak, harga ini juga enggak, antara dua ini yang kecuali kalau misalkan soalnya kecuali ya dua ini. Tapi kalau misalkan goror berarti ada tiga aspek ini, kalau dalam ilustrasi soal ini juga goror semua. Jadi nah ini yang namanya kadang kita milih salah satu dari tiga opsi ini ya kita nggak tahu sih yang dimaksud dengan si pembuat soalnya yang mana. Nah itu jadi jawabannya adalah bisa dari ketiga hal ini. Silahkan dipilih kira-kira mana yang lebih. Ini sebenarnya ketiga ini benar, tapi teman-teman tetap harus memilih salah satu dari ketiganya. Bisa waktu, bisa kualitas, bisa kuantitas. Nah ini adalah di sini adalah faktor faktor L, faktor luck, faktor keberuntungan. Kalau misalkan teman-teman pilihannya pas sama kuncinya ya itu beruntung, kalau enggak ya padahal benar tapi karena kuncinya berbeda ya salah. Nah, kemudian soal nomor 24. 24 ini bentar, 24, 24. Oke, nomor 24 ini soalnya adalah salah satu bentuk jual beli horor di mana seseorang menjual tanahnya seukuran jauh lemparan batu yang ia lakukan disebut dengan, nah
Pertama, ba'i mulamasah itu apa namanya? Kan paling mahir. Mulamasah itu kalau nggak salah itu berjual beli dengan menyentuh tanahnya kayaknya. Dengan kayak apa ya? Kayak kayak pakai kerikil gitu kemudian ditaburin, nanti kerikilnya ya hampir sama dengan apa namanya lemparan batu ini sih. Tapi itu lebih ke apa ya? Nah, lebih kalau bukan kalau yang kerikil itu ba'i al-hasah ya. Kerikil itu dilemparkan se, apa namanya di mana kerikil itu mendarat, nah itu yang dijual sebanyak itu. Kemudian kalau ulama sah itu mendarat. Kalau muzabanah itu kalau nggak salah beli buah yang masih ada di pohon. Nah kayak tadi ini namanya ba'i muzabanah ya. Mungkin kalau ba'i hablul habla itu jual beli jual beli janin yang masih ada di induknya. Jadi hewan hamil itu dibeli anak yang belum lahirnya, nah itu disebut sebagai eh, ba'i hablul hablah. Kalau ba'i munabazah ini adalah nah ini yang menjual tanah dengan cara melemparkan batunya dilempar karena kalau misalkan jauh ya berarti eh, itu yang dikasih harganya. Misalkan beli tanah harganya katakanlah zaman dulu berapa Itu. ya? 1 dinar. Nah, berapa luasnya ya ini tergantung kekuatan lemparannya ini. Kalau misalkan batunya itu bisa jauh ya segitu. Kalau misalkan dekat ya cuma segitu. Nah, itu namanya ba'i munabazah. Ba'i munabazah. Jadi jawabannya adalah ba'i munabazah. Jadi bedanya munabazah sama muzabanah ya. Kalau muzabanah itu beli buah yang masih belum dipanen atau masih berada di dalam pohon, masih di pohonnya. Oke, kalau mula masa tadi apa? Start contohnya itu menyentuh. Oh, jual beli dengan cara apa namanya kayak apa itu merabanya mungkin ya. Jadi kita nggak tahu dalamnya apa bentuknya di barangnya, tapi kita meraba si barangnya itu. Dari kita merabanya, baru kita menjual apa membeli barang dengan cuman merabanya, dan kita nggak bisa melihat barangnya seperti apa. Nah, mungkin kalau teman-teman apa ya, kalau terkait dengan Mbak Imuna Bahasa ini ada cerita zaman dulu, itu cerita tentang Aji Saka dan Prabu Dewata Cengkarna itu juga ada. Kan dulu itu kalau nggak salah Aji Saka itu taruhan ya, tapi bukan jual beli sih, taruhan sama Prabu Dewata Cengkar. Kalau misalkan bisa memecahkan teka-tekinya Prabu Dewata Cengkar, apa namanya si Aji Saka ini akan diberikan tanah di mana luasnya itu seluas apa namanya si selendangnya di Saka. Nah, ternyata setelah diukur selendangnya di Saka itu lu apa namanya panjangnya itu dari pantai selatan Jawa sampai sampai apa namanya si istananya Prabu Dewata Cengkar. Nah, itu ternyata dikiranya selendangnya itu kecil, ternyata besar. Ternyata nggak habis-habis selendangnya. Nah itu mungkin itu ada korelasinya dengan Bayi Munabazah, meskipun kalau di konteks cerita itu aduh bentuknya taruhan ya. Nanti kalau di sini itu bentuknya jual beli. Nah, kemudian nomor 25 ini adalah nah, dalam beberapa asas kepemilikan dalam beberapa asas kepemilikan amal menurut pasal 11 kompilasi hukum ekonomi Islam dijelaskan bahwa kepemilikan benda pada dasarnya seperti yang sudah dibahas tadi ya itu bersifat individual. Nah, tapi individual ini kemudian bisa diturunkan atau bisa disatukan menjadi bentuk persekutuan atau dalam bentuk badan usaha atau korporasi. Nah, asasnya, nah di sini itu ada disebut namanya asas-asas. Nah, apakah asas dari eh, penurunan dari individual ke apa namanya korporasi? Nah,
Jawabannya adalah apa namanya, asas infirodiyah. Jadi kalau dari mungkin teman-teman tahu dari lawannya jamaah kan sendiri atau munfarid. Nah, di sini kan dari turunannya dari munfarid infirodiyah, yaitu dari asas individual yang kemudian dikembangkan menjadi apa namanya, persekutuan. Nah, jadi infirodiyah itu prinsip individualisme. Pada dasarnya ada individual. Nah, kalau amanah berarti kan eh, harta itu eh, pada dasarnya adalah milik Allah yang diberikan kepada manusia, namanya prinsip amanah. Nah, kalau ijtimaiyah itu harta itu tidak hanya digunakan untuk kemakmuran atau untuk dinikmati oleh si pemilik hartanya itu saja, tetapi juga ada bermanfaat pula untuk masyarakat yang lain. Jadi selain si pemilik apa namanya harta tersebut, harta juga bermanfaat untuk orang lain. Contohnya ada apa? Contohnya kalau misalkan kita punya perkebunan, nah itu kan harta berupa kebun yang dari tanaman-tanaman itu kan mengeluarkan oksigen ya, menyerap CO2, mengeluarkan oksigen. Nah itu kan tentu akan bermanfaat dari selain untuk si pemiliknya, yaitu misalkan ada buahnya, kemudian daunnya, kalau misalkan kebun teh berarti daunnya, kalau kopi berarti bijinya. Nah itu bisa apa namanya memberikan oksigen untuk masyarakat yang lain, itu kan berarti juga termasuk dalam penerapan dalam asas ijtimaiyah ini. Jadi harta itu tidak hanya dinikmati oleh pemilik, tidak hanya dinikmati pemilik, dinikmati, aduh, sorry, pemilik, tapi juga masyarakat lain atau orang lain. Kalau amanah ini adalah harta itu milik Allah yang dititipkan. Dititipkan. Oke. Kalau asa amar itu apa ya? Nah, aku belum tahu kalau asa amar. Nah, kalau kita lanjut ke nomor 26 ya. Salah satu bentuk bai atau jual beli itu adalah bai al ajal. Yang dimaksud dengan bai ajal yaitu adalah, nah, bai al ajal itu kalau nggak salah nama lainnya itu bai al inan ya. Nah, di mana si apa namanya, ketika jual bai al ajal itu jual beli, kemudian barangnya itu diterima dulu, baru habis itu uangnya menyusul. Nah, tetapi enggak, kalau bayi al-ajal ini kan mirip murabahah, ya. Tapi kalau bayi al-ajal itu ada kontrak keduanya, di mana nanti si barang ini tadi juga harus dijual lagi kepada si penjualnya. Jadi ada kesepakatan antara penjual beli untuk menjual lagi barang, eh ada kesepakatan lagi di mana si penjual harus membeli lagi barang yang dari pembelinya. Jadi ini pembeli garis datar. Maka pembeli penjual 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 pembeli. Nah, ini diserahkannya itu barangnya dulu, baru habis itu dicicil. Nah, tetapi nanti ini cicil ya. Nah, ini nanti ada kemudian kalau sudah selesai itu nanti akan ada perjanjian lagi di mana si, si penjual ini harus membeli lagi dari pembeli dengan cara tunai. Nah, ini disebut sebagai bai al-ajal. Jadi dengan cara barang diterima kemudian menyusul. Itu bedanya dengan murabah ini ada selain barang diterima untuk dan uang menyusul, tapi juga kemudian barang tersebut harus dijual lagi kepada penjual dengan cara tunai. Biasanya nominalnya juga berbeda antara yang ditunai dengan yang cicil. Jadi ada dua. Nah,
Oke, nomor ke-27 lanjut ya. Menurut tujuannya jenis akad yang dimaksud untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah terpenuhi semuanya yang disebut sebagai akad. Nah, sebenarnya pembagian akad itu banyak ya. Ada akad sahih, ada fasid, batil. Nah, kemudian ada juga pembagian akad dari tujuan dilakukannya akad tersebut. Nah, kalau dari tujuan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah akad tabarruk, ada juga akad tijarah. Nah, akad tabarruk ini akad yang dilakukan semata-mata untuk apa ya? Tujuan sosial atau tidak ada motif profit atau tidak ada motif mencari keuntungan dalam melaksanakan akad tersebut. Sementara tijarah ini adalah jenis akad yang dimaksudkan untuk mencari atau mendapatkan keuntungan. Dengan syarat rukun-rukunnya juga sudah terpenuhi terlebih dahulu. Nah, tabaruk ini contohnya adalah qard, kemudian ada juga rahan, ada wakalah, kemudian ada juga apa namanya hiwalah, kemudian ada juga apa itu namanya salah satunya qard itu berarti ariyah, ariyah. Nah, ini semua adalah akad tabaruk. Nah, tetapi kalau dalam praktek kontemporernya, biasanya akad tabaruk ini juga bisa digunakan sebagai akad lengkap, yaitu dengan digabungkan ada dua, ada akad apa namanya rahan bil ujroh, jadi ada konsepnya tetap rahan tapi si apa namanya katakanlah si penerima gadai itu mengenakan biaya sewa atau biaya perawatan terhadap barang yang digadaikannya. Nah, itu kalau dalam konteks kontemporernya seperti itu. Jadi tidak murni tabaruk. Nah, kalau tijar ini memang pure untuk meraup keuntungan, motifnya bisnis. Kan tijari kan dagang perdagangan. Kalau tabaruk ini saling tolong menolong. Kan secara bahasa artinya seperti itu. Nah, tijar ini apa? Ini sebenarnya dibagi jadi dua, yaitu natural uncertainty contract sama natural certainty contract. Natural uncertainty contract itu kayak misalkanlah akad-akad persekutuan ya, kayak misalkan mudorobah, kemudian musyarakah, kemudian apa namanya muhabarah, musakoh. Nah, ini kan kita tidak tahu nih apa namanya, kita tidak bisa, namanya aja uncertainty contract. Di sini itu ada ketidakpastian dalam kontrak tersebut. Di mana ketidakpastian itu terjadi secara alamiah karena kita belum tahu hasil dari akad yang kita lakukan ini nanti seperti apa, apakah rugi atau untung, untungnya banyak atau sedikit. Nah, itu disebut sebagai natural uncertainty contract. Nah, kalau yang natural certainty contract itu biasanya adalah apa namanya jenis akad yang kita dapat secara secara natural itu bisa kita prediksi outputnya atau hasilnya. Nah, contohnya adalah akad murabahah. Nah, itu kan kita bisa menentukan margin. Nah, itu kan margin kan sudah pasti ya. Ya, terus pasti segitu. Kemudian ada juga akad ijaroh, ijaroh. Nah, kemudian akad apa lagi? Ya, yang seperti salam. Kemudian ada akad namanya istisna. Nah, itu masuk dalam natural certainty contract. Nah, kalau misalkan natural uncertainty kontrak ini itu diubah menjadi certainty kontrak, itu namanya adalah gharar. Tapi kalau misalkan sorry salah balik. Gharar natural certainty kontrak diubah menjadi natural uncertainty kontrak itu jadinya gharar. Gharar.
Kalau misalkan natural uncertainty contract dan natural certainty contract namanya riba. Nah, gitu. Nah, tabaruk ini tidak bisa diubah menjadi akad tijaroh. Tapi akad tijaroh bisa diubah menjadi akad tabaruk. Contohnya murabahah. Murabahah ternyata si peminjam apa namanya si pembelinya ini kesulitan. Nah, si penjualnya akhirnya ya udahlah dikelasin aja. Nah, ini kan jadi tabaruk namanya. Nah, itu bisa diubah. Tapi kalau tabaruk ini tidak bisa diubah jadi tijaroh. Tapi prakteknya dalam kontemporer ini diubahnya bisa di dalam tanda kutip diubah ya. Tapi sebenarnya bukan diubah. Secara secara apa ya? Secara syariah, secara legal formalnya itu tuh tidak diubah tetap, tetapi dikombinasikan dengan akad tijaroh. Nah, jadi bisa seolah-olah bisa digunakan untuk apa namanya tijaroh. Tapi cuman digunakan untuk pelengkapnya aja. Oke, seperti itu. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 28 ya, karena udah mau jam 5 ini. Nomor 28, di bawah ini yang termasuk dalam rukun rahan. Nah, rahan itu kan gadai. Nah, jadi ada penerima gadai, ada pemberi gadai. Jelas. Kemudian ada juga objek barang yang digadaikan. Kemudian sebenarnya ada juga ijab kabulnya atau sigot. Sebenarnya kalau lebih lengkapnya jawabannya 1, 2, 3. Nah, tapi currency-nya opsinya cuma ada 1, 2 atau 2, 3. Nah, ini kita lebih lebih pas, lebih lebih benar, lebih tepat itu lebih yang ke 2, 3. Kenapa? Karena akad sorry, karena di rukun akad lain itu juga ada sigot. Jadi semua semua akad pasti ada sigotnya atau ada ijab kabulnya. Nah, tapi kalau lebih spesifik itu kalau rahan ya yang unik, yang khusus ya si ada murhin, ada murtahin, ada pemberi gadai, ada penerima gadai. Kemudian ada juga barang yang digadaikan. Nah, jadi jawabannya adalah 2, 3. Nah, kalau manfaat ini itu adanya di akad ijaroh manfaat. Karena ijaroh kan jual beli manfaat atau sewa menyewa. Nah, itu kan yang dijual belikan itu adalah manfaat dari barang tersebut. Oke. Nah, nomor 29 ini tentang sejarah pemikiran, sejarah ekonomi Islam dan pemikiran ekonomi Islam. Nah, nomor 29 ini adalah sumber pendapatan primer negara Islam pada masa Rasulullah, salah satunya yaitu kharaj. Di mana kharaj itu didefinisikan sebagai, nah kalau yang A ini harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh musuh, berarti kan ini masuknya ghanimah, namanya ghanimah. Kemudian pembayaran dibayarkan oleh orang kafir yang tinggal di negara Islam untuk jaminan perlindungan jiwa, harta, dan kebebasan untuk beribadah. Ini namanya apa? Namanya jizyah. 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 Pembayaran atas hasil pertanian yang harus dibayarkan oleh umat muslim. Nah, ini itu zakat pertanian. Atau nama lainnya zakat pertanian itu namanya usar. Usar. Usar kan ada dua ya. Ada usar yang pajak biaya impor, biaya ekspor impor, sama usar yang namanya zakat pertanian. Jadi zakat pertanian itu bisa nama sinonimnya itu usar. Tetapi ada juga usar yang bukan zakat pertanian, tetapi adalah pajak pajak impor dan ekspor, di mana kalau Muslim itu Muslim itu 2,5%, kalau kafir zimmi itu 5%. Nah, pembayaran warga negara Islam atas tanah taklukan yang di awalnya dimiliki oleh orang kafir. Nah, ini yang dinamakan dengan kharaj. Jadi kharaj itu dulu itu tanahnya orang kafir. Nah, kalau misalkan dia apa namanya, dia dulu sebelum ditaklukkan itu miliknya orang kafir, kemudian habis ditaklukkan, kalau misalkan orang kafir itu tidak masuk Islam, dia tetap boleh untuk memiliki atau mengolah tanah tersebut, tetapi harus membayar yang namanya kharaj. Nah, tapi kalau si orang kafir ini masuk Islam, jadi dia tidak terkena kharaj, terkenanya adalah usur atau zakat pertanian. Nah,
Nah, yang klaim ini ada jumlah tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim. Nah, ini adalah zakat. Nah, oke. Oke, nomor 30, tokoh Khulafaur Rasyidin yang menggunakan prinsip kesamarataan dalam kepemimpinannya dan berhasil mendistribusikan pendapatan Baitul Mal dengan cepat serta merata, yaitu adalah jawabannya adalah kalau sebenarnya kalau merata ini ada dua, bisa Abu Bakar, bisa Khalid bin Abdul Muthalib. Tapi kalau misalkan dalam kepemimpinannya berhasil mendistribusikan pendapatan Baitul Mal dengan cepat dan merata, itu lebih ke Abu Bakar. Kenapa? Karena di zaman Abu Bakar itu wilayah Islamnya itu tidak belum terlalu luas, sudah luas tetapi tidak seluas zaman setelahnya. Jadi bisa didistribusikan secara merata dan secara cepat. Jadi harta yang ada di dalam Baitul Mal itu langsung, nggak boleh menumpuk, langsung didistribusikan sampai habis. Persis seperti zaman Rasul, dapat langsung dibagi-bagikan, semua langsung dihabiskan. Tetapi prinsipnya adalah sama rata. Jadi semua pihak kan ada orang-orang yang berhak ya. Misalkan kalau Baitul Mal zakat berarti 8 asnaf, berarti semua dibagi rata. Nah, kalau ada juga yang namanya prinsip selain kesamarataan, itu ada prinsip keutamaan. Nah, itu dilakukan oleh zamannya Umar sama Utsman. Di mana ada beberapa si penerima harta Baitul Mal yang diberikan lebih dibanding yang lain. Nah, itu ada pertimbangan-pertimbangan khususnya. Misalkan kenapa kalau diberi lebih dari yang lain, karena memang kontribusinya lebih tinggi dalam negara atau dalam perekonomian. Jadi diberikan lebih dari pihak yang lain. Tapi kalau misalkan Abu Bakar sama Ali bin Abi Thalib itu prinsipnya sama rata. Jadi semua dibagi secara rata. Oke, nomor 31, pandangan tokoh pemikir ekonomi Islam yang membolehkan penjualan komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. Itu adalah, jadi jawabannya adalah Zaid bin Ali. Zaid bin Ali itu salah satu pemikirannya yang terkenal adalah dibolehkannya dalam pedagang itu menjual secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga yang tunai. Kenapa? Karena si penjual itu kan kalau misalkan menjual secara kredit itu kan harus mengorbankan apa namanya, haknya untuk dibayar saat itu juga. Misalkan dia kan juga butuh uang cash buat istilahnya itu, kalau dalam bahasa Jawa itu kolaan lagi, atau untuk apa namanya, untuk membeli barang dagangan lagi untuk eh, dijual kembali. Nah, kalau misalkan dibayar secara kredit, berarti kan uangnya yang seharusnya bisa digunakan untuk diputar lagi atau digunakan untuk kolaan atau untuk modal berdagang lagi, itu kan nggak ada. Makanya sebagai insentif atas apa namanya, kehilangan hak atau kesempatan untuk bisa menggunakan uangnya untuk diputar kembali, maka bisa menerapkan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga tunai. Nah, itu dikemukakan oleh Zaid bin Ali. Tapi tidak semua apa namanya, kalau dalam Islam kan ada 5 mazhab ya. Nah, itu tuh tidak semua sepakat tentang ini, ada yang tidak, ada yang boleh, ada yang tidak. Tapi kalau dalam menyikapi perbedaan tersebut, nggak masalah antara satu dengan lain, boleh diambil pendapat salah satunya. Tapi misalkan kalau misalkan kalian gini, dalam beberapa aspek kita ikut mazhab ini, sementara di aspek lain itu ikut mazhab yang berbeda, itu juga nggak apa-apa, itu juga diperbolehkan. Biasanya yang mazhab-mazhab yang lebih fleksibel dalam apa namanya, dalam muamalah itu adalah mazhab Imam Ibnu Hanifah. Kenapa? Karena Imam Ibnu Hanifah itu pada dasarnya beliau ini adalah sebelum menjadi ulama fikih terkemuka adalah pedagang. Dia dulu itu juragan apa ya, berdagang kalau nggak salah itu eh, permadani atau karpet gitu. Jadi kayak tekstil gitu, tekstil.
Nah, kemudian beliau ini karena tertarik dengan fikih, kemudian beliau belajar. Jadi sangat apa namanya? Sangat jadi khasnya pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah itu logis. Jadi dari semua pemikiran apa namanya mazhab ini yang paling logis, yang paling apa ya istilahnya itu yang paling kalau aku nyebutnya fleksibel lah, logis yang paling nggak sakok, yang paling nggak anu itu mazhabnya Ibnu Hanifah. Karena beliau itu juga seorang paham, jadi pedagang, jadi kan dia paham gimana kondisi perekonomian secara realnya. Jadi membuat mengumpulkan pendapat itu sangat memperhatikan, wah ternyata kalau misalkan seperti ini pendapat seperti ini itu disesuaikan dengan kondisi perekonomian atau kondisi di masyarakatnya. Jadi lebih kadang itu lebih fleksibel, lebih lebih logis, lebih apa gitu itu menurut Hanifah. Nah kalau yang ahli fikih yang lain kan juga biasanya kan ulama, cuman guru ulama kerjanya cuman mengkaji kitab, mengkaji hadis, kemudian apa namanya thalabul ilmi. Tapi kalau Ibnu Hanifah, Imam Ibnu Hanifah memang dia pernah menjadi pedagang tekstil yang sukses sehingga dia paham kondisi uh, di realnya di masyarakat seperti apa. Nah seperti itu. Ya. Oke, karena sudah jam apa namanya 5 lebih, kita sudahi aja. Udah ya mungkin sekitar 60 menit tadi sempat kepotong ya, tapi nggak apa-apa. Kita kalau aku lebih prefer belajarnya itu nggak banyak-banyak ya, jadi dikit-dikit. Karena kalau misalnya kita belajar dikit-dikit itu biasanya lebih mudah diserap, sama nggak terlalu terburu-buru. Kita bisa mempelajari satu satu persatu gitu. Lebih. Kalau misalkan kita selesaikan itu sebenarnya bisa juga secara cepat, tapi kan kita tidak bisa membahas satu persatu soal secara lebih mendetail. Jadi ya masing-masing ada plus minusnya. Ya, jadi misalkan kalau teman-teman mau ngerjakan dulu juga nggak apa-apa. Misalkan coba dikerjakan dulu sampai selesai, terus baru nanti kita bahas. Kalau teman-teman udah mau kerjakan duluan kan enak, lebih nyambung ya. Misalkan ada yang bingung juga nanti bisa ditanyakan. Dan ini kalau si Nasek ini ada 60 soal kalau nggak salah. Kalau tahun kemarin nih. 60 soal, 60 soal, 60 soal ya. 60 soal pilihan ganda, 7 esai singkat, isian singkat, dan 3 esai deskriptif atau esai yang panjang. Nah, ada juga pakai bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini kalau menurutku, kalau ekonomi konvensionalnya ini biasa, nggak terlalu sulit. Paling juga ada beberapa ya hal yang perlu, kayak misalkan ini, contoh perusahaan fintech lending legal, ini tuh biasanya kalau soal-soal nasik itu ada 1, 2, 3 soal yang bentuknya pengetahuan umum ya. Jadi teman-teman silahkan coba untuk searching-searching kira-kira berapa sih bank-bank syariah di Indonesia, kemudian siapa bank yang sudah terbuka, bank syariah yang sudah terbuka, siapa bank yang asetnya terbesar. Nah, itu teman-teman perlu tahu. Juga siapa si direkturnya ini, siapa ketuanya ini, menteri ini. Mungkin kadang juga keluar kalau soal nasihat itu seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau berapa jamnya, aduh, berapa ya? Aku lupa sih. Tapi rata-rata itu kalau setiap lomba itu standarnya itu 1 menit itu satu soal. Berarti kalau misalkan 60 menit, 60 menit, 60 soal itu berarti 1 jam. Kalau misalkan sama isai, isiannya berarti sekitar, kalau nggak salah ya sekitar 90 menitan sampai 2 jam lah. Jadi sekitar itu. Standarnya kalau di lomba itu 1 soal 1 menit. Kalau pilihan ganda ya. Nah, jadi kurang lebih ya antara 90 menitan sampai 120 menitan. Oke, itu dulu dari aku. Kalau misalkan ada yang kurang berkenan dalam penyampaian materi atau pembahasan soal pada hari ini, pada sore hari ini, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Ini juga aku, kalau misalkan enaknya kalau nggak terlalu lama itu nanti recordnya
uploadnya nggak terlalu besar ukurannya ya gitu. Jadi nggak terlalu berat. Oke, mungkin itu aja dari aku. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.